Pengalaman Kodam 14 Hasanuddin yang sangat asri hari ini dan juga ditemani oleh masih bersama dengan Pangdam 14 Kodam 14 Hasanuddin, ada Pak Panglima TNI Agus Surya Bakti. Amin. Pak Panglima. Panglima TNI. Panglima TNI. Amin, amin. Bicara soal amin ya Pak ya. Iya. Soal lagi nggak konsentrasi jadinya ya. Apa sih Pak? Bicara soal kembali narkoba. Sekarang ini kan anak-anak muda itu yang paling banyak penggunanya, meski dalam usia yang produktif sebenarnya. Bagaimana di sini Pak TNI bisa mengambil peran untuk mengedukasi mereka? Iya, jadi saya pernah ke sebuah lembaga dinas sosial yang merehabilitasi anak-anak muda yang tertangkap dalam operasi justisi. Nah, saya melihat anak-anak muda itu kasihan sekali gitu loh. Artinya dulu dia punya uang, dia beli Megadon, ya. Kemudian dia beli obat-obat daftar G. Kemudian setelah itu dia nggak punya uang, dia beli lem, ya, dari lem, jadi ngelem. Itu lem tuh murah sekali. Satu kaleng itu bisa beli Rp8.000, bisa untuk 8 orang, dibandingkan dengan beli narkotika yang lain. Saya melihat bahwa ini sangat memprihatinkan. Kemudian pada saat itu saya bicara dengan Kapolda, kemudian bagaimana nih mengatasi hal seperti ini? Karena kaitannya narkoba akan lari kepada kejahatan anak muda yang lain. Contohnya begal, contohnya geng motor. Nah, mereka-mereka yang akan melakukan aksi begal atau merampas hak milik orang lain itu biasanya ngelem dulu, sehingga ada keberanian gitu loh. Istilahnya jangankan TNI dan Polri, yang listrik aja dia tabrak sama mereka itu. Saking udah lupa dirinya gitu loh. Nggak takut sama TNI Polri, karena dia bilang saya yang listrik aja saya tabrak, dia bilang begitu. Jadi kita kerjasama sama Polda, bagaimana kita mengatasi hal ini. Pada saat kita lakukan patroli bersama-sama ya untuk mengatasi ini. Alhamdulillah ya ada sekitar hampir 178 anak-anak pada saat yang ketangkap. Kemudian kita adakan sebuah pendekatan dari psikologis dan sebagainya. Maka memang adalah masalah tidak ada orang yang meraih mereka. Mereka jauh dari orang tua, kemudian dia tidak bersekolah, ya. Kemudian dia ya ditangkap oleh informasi yang masuk lewat dunia maya. Itulah yang memberikan bekal kepada mereka, dan ini berjalan sangat konsepsional gitu loh. Artinya dia nonton TV, dia punya handphone, 200.000 bisa beli handphone, dia buka medsos, dia melihat, ya paling mudah mendapatkan itu barang-barang itu. Jadi sangat membahayakan pada generasi muda, dan TNI komitmen untuk bersama-sama dengan semua komponen yang lain, apakah itu BNNP yang ada di sini, dengan kepolisian maupun dengan para orang tua, dalam sebuah pembinaan program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI di setiap wilayah. Itu ada berarti Pak? Banyak kita lakukan, ya, dan itu terus menerus. Pertama setelah kita bersih-bersih di dalam, tentunya kita sebelum keluar kita ke dalam udah bersih dong. Nanti kalau kita misal TNI aja banyak yang jadi backing, TNI banyak yang maki, Bapak mau bicara narkoba. Nah, sekarang orang nggak bisa lihat, karena semua TNI ada buktinya. Kita proses dan dipejak mereka. Baru kita bagaimana menginformasikan masyarakat, melakukan sosialisasi, kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan kepolisian, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah. Kodam punya yayasan, ada 8 sekolah yang ada di Yayasan Kodam 14 Hasanuddin, ada SD, SMP, SMA, sampai SMK. Nah, ini ke dalam juga sama, gitu loh. Jadi bagaimana kita melakukan pembersihan. Jadi sama tentara dipecat, kalau mereka juga sekolahnya tentara ada narkoba, kita pecat. Nah, kemudian juga kita melakukan patroli-patroli bersama. Banyak patroli-patroli yang kita jalankan, akhirnya bisa menangkap para pengedar, menangkap orang yang lagi transaksi. Kemudian kita juga kan ada operasi intelijen, ya. Dari data-data intelijen yang ada, biasanya kalau kita langsung tangkap tangan, kita langsung tangkap. Tapi kalau misalnya masih berupa jaringan, baru informasi, kita informasikan kepada kepolisian. Karena yang berwenang untuk menegakkan hukum masalah narkoba adalah kepolisian. Jadi manakala TNI bisa lihat tangkap tangan, dia bisa langsung beraksi. Ini banyak. Banyak orang yang kami temukan di depan sekolahnya Kartika, SMP Kartika, SMP-nya Kodam, itu jualan di situ, gitu. Terbuka sekali, Pak. Terbuka sekali. Dan itu sekali mereka. Nah, itulah makanya. Jadi bagaimana mereka begitu leluasanya jaringan itu, karena dia merasa bahwa ini asrama tentara aman. Dia takut Pak polisi, ya polisi bilang, wah udah ada tentara di situ, ya kan.
Nah, kita tangkap. Ada beberapa kasus di depan SMP, di depan SMA, tertangkap orang jual sabu, ibu-ibu lagi, gitu loh. Ibu-ibu. Jadi kita juga lakukan itu. Beberapa daerah kita bekerja sama kepolisian untuk melakukan penyergapan. Yang ditenggarai misalnya ada backing dari TNI, anggota TNI. Kita lakukan kerjasama untuk sama-sama menyergap. Ada juga di asrama, contohnya di asrama Barabaraya. Bulan Februari kemarin, tanggal 8 Februari, kita tangkap. Jadi keluarga besar anggota ASN, Kodam, pensiunan tapi ya. Nah, itu dagang narkoba di asramanya. Nah, itulah kenapa, karena sangat sulit kita membersihkan asrama kita yang sudah tidak ditempati lagi anggota TNI, karena memang biasanya tempat itu aman. Aman untuk hal-hal yang negatif, untuk jualan narkoba, memakai narkoba, persembunyiannya begal, kriminal, segala macam. Nah, disitulah kita sekarang bersih-bersih betul bagaimana TNI ini bebas narkoba, baru kemudian kita komitmen, kita kampanye, kita deklarasi sekarang. Anak-anak sekolah kita suruh deklarasi anti narkoba. Kalau melakukan tes urin di lingkungan anggota itu rutin dilakukan? Rutin kita lakukan dan itu biasanya efektif, Pak? Efektif. Ya, jadi biasanya kita lakukan pada saat-saat tidak diduga. Bisa seminggu sekali, bisa kita buat tiap hari, gitu loh. Tergantung situasinya. Kita baca situasinya, kemudian kita tes urin. Alhamdulillah, minggu kemarin kita baru melakukan tes urin kepada 460 orang yang ada di markas Kodam ini. Alhamdulillah semua negatif. Yang jelas di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin sangat komit untuk masalah narkoba. Komit sekali, ya, gitu. Saya ingin melompat jauh ini dari masalah narkoba ke masalah pilkada, karena kita dekat-dekat pilkada ini, Pak. Dan dalam suasana pilkada sekarang, berapa wilayah yang melaksanakan pilkada di lingkup Kodam 14 Hasanuddin? Saat ini Kodam 14 Hasanuddin kan wilayahnya ada 3 provinsi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara. Nah, saat ini ada 19 pilkada, 2 pilgub, kemudian 4 pemilihan wali kota, dan 13 pemilihan bupati. Nah, untuk masalah pilkada ini ada berapa yang diterjunkan anggota dari TNI untuk mengamankan pilkada? Jadi kita bagi, ada anggota yang langsung kita siapkan BKO kepada kepolisian, kemudian ada anggota yang kita siapkan untuk standby. Standby mengantisipasi. Yang ketiga adalah satuan-satuan yang memang melakukan tugas pengamanan, pengamanan markas maupun latihan dan sebagainya. Jadi ada 3. Jadi yang kita BKO kepada kepolisian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kemampuan anggaran yang dimiliki kepolisian. Kemudian kalau itu nggak sanggup, kita siapkan cadangan kedua. Itu cadangan ada di Kodam, ada di Korem, ada di Kodim, untuk mengantisipasi apabila gangguan ini meningkat. Kemudian ada perlunya perbantuan TNI kepada Polri. Jadi kita siap. Ada berapa titik? Ada dipetakan titik yang menjadi zona merah dalam pilkada di lingkup Kodam 14 Hasanuddin? Iya, saya kira titik-titik zonanya merah itu adalah sama dengan yang dipetakan oleh kepolisian. Ya, kepolisian, kita intel kita bersatu mengidentifikasi itu. Memang ada beberapa wilayah yang menjadi zona merah, kira-kira kemungkinan kerawanan. Saya kira kalau di Sulawesi Selatan, Makassar sendiri, ya Makassar. Kemudian kemarin terjadi ada di Sidrap, kemudian di Luwu, di Palupu, gitu ya. Kemudian di Sinjai, ya. Jadi ada beberapa. Tetapi kalau bagi TNI kita tidak melihat seperti itu, ya agak berbeda melihat pemetaan itu. Kalau kita harus selalu memetakan pada semua wilayah secara bersamaan. Karena apa? Gitu. Indikasi yang terjadi di satu wilayah itu bisa seketika juga bisa merespon atau memberikan rangsangan kepada daerah lain. Ada benang merahnya. Jadi makanya kalau TNI, intelijen yang dimainkan adalah punya pemetaan yang sama ke semua wilayah. Kalau ada sebuah indikasi yang menonjol di satu wilayah, gitu loh. Kita menjadi sebuah prioritas, tapi wilayah lain nggak boleh, karena dia akan selalu berhubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi yang diterjunkan pun sebenarnya hampir sama saja di setiap wilayah. Sama. Semuanya. Iya. Tapi bagaimana sebenarnya pengamanan antara Polri dengan TNI? Kita tahu bahwa Polri sebagai pengamanan pilkada, tetapi TNI juga adalah mengamankan juga pilkada. Bagaimana kerjasama antara TNI Polri di sini? Kita sudah atur, jadi pada tingkat Kapolri dengan Panglima TNI sudah ada MOU, kemudian pada tataran operasional sudah ada juga kerjasama antara asisten operasi Kapolri dengan asisten operasi Panglima TNI.
tingkat Kodam saya sudah buat MOU dengan Kapolda. Oh, oke. Ya, di tingkat Korem juga ada perjanjian kerjasama antara Korem dengan Bupati, antara Dandim dengan Bupati. Bagaimana sih mekanismenya? Jadi ada tahapan-tahapannya. Kapan polisi bermain bersama-sama TNI, kapan kita turun. Oke. Intinya polisi bermain dengan konsep kepolisian, dengan peraturan Kapolri. Kita juga bermain pada fungsi teritorial dan intelijen. Oke. Jadi sama. Jadi TNI juga sebelum, selama dan sesudah tetap kita memainkan, khususnya fungsi pembinaan teritorial. Oke. Itu yang secara terbuka dan fungsi pembinaan intelijen. Oke. Gitu. Satu hal yang menjadi isu sangat sensitif setiap pilkada adalah netralitas. Ya. Bagaimana ini Pak menekankan netralitas sampai ke anggota paling di bawah? Pertama sudah menjadi tuntutan undang-undang bahwa TNI harus netral. Iya. Tidak ada kata lain. Kalau tidak netral berarti dia nggak mau jadi TNI. Itu aja resikonya. Iya. Dan dia melanggar ketentuan, ya, melanggar hukum. Nah, kita sudah tekankan pada anggota, ya, sesuai dengan levelnya. Saya sudah kumpulkan para danrem, para danion, agar mereka yakin anggotanya memahami apa itu netralitas. Iya, iya. Ya, saya katakan lagi bahwa anggota harus memahami apa itu netralitas. Karena netralitas seorang Pangdam berbeda dengan netralitas seorang danrem, seorang danion. Oh, oke. Seorang supir, netralitasnya juga apa sih? Yang dimaksud netral bagi seorang supir, ya, atau bagi keluarganya. Nah, ini kita atur. Jadi bagaimana SOP itu kita jelaskan sama semua tataran komandan, ya, agar mereka mewaspadai, dan yang paling penting adalah memberikan informasi yang cukup pada anggotanya, memahami apa itu netralitas. Karena kita nggak bisa hanya menyalahkan bilang netralitas, anggota nggak ngerti. Saya katakan tadi, dia bawa kendaraan, kemudian ada kampanye misalnya, terus dia masuk ke situ ikut seneng-seneng dia, itu kan bahaya. Bisa dianggap itu tidak netralitas. Kendaraan kita digunakan pada itu. Nah, kalau dia mengerti, kalau ada begitu dia menghindar. Nah, jadi hal-hal teknis seperti itu harus diberikan pemahaman kepada anggota. Sangat subjektif sekali. Orang foto aja salah gaya, ya kan? Itu bisa dibilang, oh, langsung di medsos rame kan? Bahaya sekali. Padahal kadang-kadang kan anak-anak ini nggak ngerti, hanya seneng gitu ya. Kode-kode tertentu, ya, yang biasa foto, misalnya jempol atau begitu. Nah, sekarang banyak digunakan paslon kan, gitu lah. Jadi kita berusaha sekeras-kerasnya memberikan informasi yang cukup kepada anak buah tentang apa itu netralitas. Oke, tapi boleh dikatakan Sulsel ini dijamin aman Pak untuk pilkada ini? Nggak yang jamin, bisa Allah yang hanya menjamin. Kita dengar dari iya. Pangdam langsung ini bahwa menjamin TNI juga ikut menjamin bersama dengan Polri. Iya, iya. Jadi kita menjamin itu dalam kapasitas sebagai manusia. Fungsinya, saya fungsi sebagai TNI, polisi fungsi kepolisian. Ada fungsi Kamtibmas, bagaimana dia mengantisipasi keamanan dan ketertiban. Karena dari awal keamanan yang tidak baik akan meningkat menjadi sebuah kegangguan keamanan. Dari gangguan keamanan bisa muncul menjadi sebuah konflik. Nah, inilah yang ada ilmunya. Ada ilmunya. Tapi tentunya dengan sebuah upaya mulai dari perencanaan, kalau saya menyiapkan unsur intelijen, mendeteksi secara dini, ada bau cegah dini, ya, ada asap kita tindakan lagi, dan juga pembinaan teritorial. Bagaimana para babinsa, para danramil, danrem, danion, semua bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi yang kita harus laksanakan dengan gembira. Jangan gara-gara pilkada rusak saudara, apalagi rusak agama. Sama-sama agama kita berantem ngapain? Agamanya sama, ya, negaranya sama, provinsinya sama, makannya juga sama, kenapa kita ribut gitu ya? Jangan sampai kita pecah ya Pak, gara-gara pilkada ini. Pak, satu pesan terakhir dong Pak untuk anak muda soal menjauhi narkoba Pak. Ya, pesan saya pada anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, jauhi narkoba. Tidak ada untungnya, ya. Fakta membuktikan bahwa narkoba menjerumuskan kalian, ya. Jadi jangan coba-coba, jangan ikuti gaya-gaya yang ada di medsos, gaya-gaya anak muda yang di televisi, kemudian film-film yang menggunakan narkoba, kemudian halusinasi cerita-cerita orang tentang nikmatnya narkoba. Tidak ada sama sekali. Justru narkoba akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan buat kalian, terutama menghadapi hidup kalian ke depan. Jadilah anak muda Indonesia, jadilah anak muda Sulawesi Selatan yang bebas narkoba dan hidup sejahtera, mempunyai pendidikan yang baik.
Itu saja. Oke, Iya. baik. Jadi anak Oke. muda yang berprestasi tanpa narkoba ya, Pak. Tanpa narkoba. Terima kasih Oke, makasih, atas Indo. waktunya. Oke, iya. Sudah bersama dengan kami Ya, saat diminum dulu, ini. silakan. Kita minum Ya. dulu dan ternyata sedap minum kopi di sini ya, Pak ya. Aduh, memang. Boleh kapan-kapan kita undang ngopi lagi di Benar sini. sekali, Ya. Pak. Kita akan bicara hal yang lebih besar lagi nanti, Pak ya. Oke. Dan saudara, demikian perbincangan kita hari ini. Usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sulsel.